Pada saat kondisinya kalau memang hanya sebatas kiri aja kena di bagian sebelah sini nih ya, di bagian area pinggang sini nih, ini kan ini tulang area lumbar nih. Kalau posisi di bagian sebelah kiri kena, badan pasien tuh miringnya ke kanan. Kalau kenanya di bagian sisi kanan, pasien badannya miringnya ke kiri. Tapi kalau kedua-duanya kena, itu yang bisa mengakibatkan terjadi perubahan struktur. Jadi posisi jadi flat. Dan nanti kedepannya itu belum final Pak, sampai nanti si tulang itu kondisinya jadi kifosis, cembung ke depan. Iya, jadi posisi gini Pak. Tapi sebelum itu kejadian, reaksi yang timbul kiri-kirinya, Bapak bersin, batuk, itu sakit banget. Saya kalau bersin Bang ya, bersin gitu, langsung gini saya. Kalau pas jangan lu pegangan gitu, atau mungkin ada beberapa kasus pasien-pasien saya itu yang dia mau bersin, dikucek-kucek hidungnya biar nggak bersin. Bener, saya gitu, tak tahan biar nggak bersin. Sakit soalnya. Bukan sakit lagi, kayak lumpuh rasanya, langsung nggak bisa berdiri. Kita cek lagi di bagian semitendinosus. Nah, ketemu tuh teman-teman. Di bagian semitendinosus dia ada spasmo otot atau spasm muscle, terjadi tegang kencang. Berasa ya? Tuh. Dengan tekanan yang sama, ya dengan tekanan yang sama, rasa sakitnya beda. Ini saya tekan di sini, beda ya? Nggak ada rasa sakit. Nggak ada rasa sakit. Mungkin berasa ditekan. Ya, tekan aja. Tapi nggak berasa sakit banget gitu ya. Sedangkan ini beda jalurnya. Posisi dia di tengah-tengah sini. Nanti teman-teman bisa lihat animasi kalau nggak ya. Yang dikatakan dokter dibilangnya sciatica piriform. Sciatica itu posisi dari sini teman-teman. Posisi menjalar. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, ya, gitu. Cuma kalau memang indikasinya lebih ke piriform, ibaratnya si pelaku utamanya itu si otot piriform. Dia ada terjadi pembengkakan, di posisi ada di sini nih, ya, di bokong, posisi tengah-tengah. Nah, posisinya kalau memang sudah terjadi pembengkakan, ibaratnya kayak kalian ada bisul, lagi merah-merahnya dipencet. Ini kita press nih. Berasa ditekan nggak? Enggak. Sakit nggak? Enggak. Ya udah, cukup itu aja. Kalau kondisinya nggak ada masalah, berarti permasalahan itu bukan dari piriform, simpel itu. Dan kalau kondisinya di bagian area tulang belakang ada bantalan yang keluar, nggak harus di ronsen juga. Untuk pengecekan awal kita gedor aja nih. Berasa digedor nggak? Berasa. Sakit? Enggak. Ya udah, permasalahan udah sesimpel itu. Jadi kalau memang ada bantalan yang keluar, sakitnya naudzubillah min dzalik beneran. Ya, cuma kalau memang nggak ada masalah, ya jangan dijadiin permasalahan si pasien. Berarti permasalahan dia itu bukan dari tulang belakang, bukan dari bantalan, bukan saraf kejepit. Gitu, sesimpel itu kok. Oke. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kali ini Kang Abed kedatangan sahabat nih. Pak Rudi dari Denpasar ya. Beliau datang jauh-jauh dari Denpasar, nyampe kemarin ya. Nyampe kemarin, kemudian kali ini ada jadwal terapi ya. Beliau divonis, saya juga Kang Abed juga nggak tahu ya permasalahan beliau seperti apa. Ini juga baru kali pertama ketemu. Jadi gimana Pak kondisinya? Kondisinya itu kalau dipakai rukuk itu kaku. Pakai rukuk ini kan Kaku banget di bagian pinggang. ya terasa kaku di sini. Terus di sini nih sakit ini. Oh, udah menjalar sampai ke bokong, sampai ke bagian paha. Oh, sampai ke bagian tis luar. Sampai sini. Oke. Sama kadang-kadang kalau pas sakit itu kan di sini Pergelangan di ekor kaki itu nyeri. enggak kayak Kaku itu. Kayak, tapi masih responsif ya, maksudnya jempol masih bergerak kan ya? masih, cuman Oke. rasanya kayak tebel gitu kan. Dan posisinya selama 1 tahun itu ada terapi yang dilakukan nggak? Misalnya Bapak ke rumah sakit kah? Sudah ke rumah sakit. Sudah di ronsen kah? Sudah. Proses hasil saya bawa. MRI? MRI-nya belum keluar hasilnya. Belum keluar ya, tapi ronsen udah. Ronsen Diagnosa udah. dokter apa awal itu? Awalnya saraf kejepit, terus akhirnya setelah ada hasil ronsen, tulang punggung saya ini tegak gini kan, Flat?
Harusnya kan kayak gini katanya dokter kan. Punggung apa pinggang? Pinggang. Di area lumbar. Harusnya kan Cekung. agak cekung gitu ya. agak Kondisi cekung gini cekung. kan. Itu Kondisinya dia udah kondisinya udah flat atau striker. Terus dibilangnya apa lagi? Kemungkinan katanya itu diagnosanya di situ apa? Sciatica piriformis. Wih, sciatica piriform teman-teman ya. Jadi posisinya kalau dari hasil apa namanya diagnosa dokter ya boleh aja sih ya, setiap orang tuh berpendapat. Cuma kalau memang dari hasil pengalaman Kang Abai ya dengan kondisi awal tulang belakang kita ya di area lumbar itu di posisi dia cekung begini ya, kondisi itu kategorinya normal lordosis. Tapi ya ada beberapa kasus yang memang kondisi dia sudah terjadi flat atau namanya striker. Nanti teman-teman bisa lihat animasi Kang Abai ya, yang Kang Abai masuk itu otot-otot mana aja. Ada namanya longissimus thoracic sama iliac costalis lumboris. Dia kondisinya itu kaku. Awalnya sih tegang ya, tapi nanti lama-lama dia memendek dan posisi bentuknya itu kayak tulang, keras banget. Pada saat kondisinya kalau memang hanya sebatas kiri aja kena di bagian sebelah sini nih ya, di bagian area pinggang sini nih, ini tulang area lumbar nih. Kalau posisi di bagian sebelah kiri kena, badan pasien itu miringnya ke kanan. Kalau kenanya di bagian sisi kanan, pasien badannya miringnya ke kiri. Tapi kalau kedua-duanya kena, itu yang bisa mengakibatkan terjadi perubahan struktur. Jadi posisi jadi flat. Dan nanti kedepannya itu belum final Pak. Sampai nanti si tulang itu kondisinya jadi kyphosis, cembung ke depan. Iya, jadi posisi gini. Tapi sebelum itu kejadian, reaksi yang timbul kiri-kirinya Bapak bersin, batuk, itu sakit banget. Saya kalau bersin Bang ya, bersin gitu, langsung gini saya. Kamu pas jangan lu pegangan gitu. Atau mungkin ada beberapa kasus pasien-pasien saya itu yang dia mau bersin, dikucek-kucek hidungnya biar nggak bersin. Bener, saya gitu, tak tahan biar nggak bersin. Sakit soalnya. Bukan sakit lagi, kayak lumpuh rasanya. Langsung nggak bisa berdiri. Tuh, dan ini kasusnya banyak dan dengan kondisi seperti itu bukan syaraf teman-teman ya sebenarnya. Itu lebih mengarah ke jaringan otot yang mengeras. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu biasanya karena ada aktivitas fisik yang dilakukan. Ibaratnya, ini bagian area pinggang ini bukan difungsikan untuk penahan beban. Fungsinya adalah untuk menopang, tapi disalah fungsikan sama orang. Mengangkat dengan posisi ngebungkuk. Kan kalau misalnya kalian mengambil barang begini ini beratnya, kan kekuatannya ada di sini. Oh benar itu kan. Cuma posisinya kan ya orang hanya sebatas mengandalkan kekuatan, nggak main teknik. Iya. Ya kondisinya pada saat itu mungkin si pasien itu dalam kondisi lelah, capek, tapi ada pekerjaan yang diharuskan untuk diselesaikan. Benar kan? Capek banget gitu kan. Nah itu yang bahaya tuh kayak gitu. Oke, kita masuk ke bagian sisi Achilles tendon ya. Di bagian Achilles tendon, di sini nih dia dari spasme otot nih. Enak itu Bang. Iya, tapi tetap makin lama makin kaku. Wah, kita naik, anggaplah kita berpijak di sebuah di tangga lah gitu ya. Ini nggak akan kuat, nggak akan nyaman. Nyeri minta ampun. Iya. Gastrocnemius, jadi otot-otot betis. Efek yang terjadi bisa sering kram nanti. Di bagian sisi paha belakang ada 3 jaringan otot, ada bicep femoris dari pangkal pasien ini, terus memanjang kemari, terus ada semitendinosus kemari, sama semimembran. Ini kita coba cek dari ketiga otot ini ada nggak permasalahan. Nah pada umumnya kalau memang otot itu ada masalah, syaraf itu ada masalah, dia pasti akan berubah bentuk. Perubahannya itu nyata, dilihat, ketahuan, kayak polisi tidur. Ini kita coba raba. Ini bicep femoris. Nah ini bicep femoris nyaman. Tuh, nggak ada masalah, nggak ada perubahan bentuk. Kita cek lagi di bagian semitendinosus. Nah, ketemu tuh teman-teman. Di bagian semitendinosus dia ada spasme otot atau spasme muscle, terjadi tegang kencang. Sebenarnya mungkin teman-teman nggak merasakan ya, atau mungkin nggak terlihat karena memang tertutup sama kulit.
Tapi pasien nggak bisa nggak bisa berbohong kalau memang kondisi di sini memang ada permasalahan, berasa ya. Tuh, dengan tekanan yang sama, ya dengan tekanan yang sama, rasa sakitnya beda. Ini saya tekan di sini, beda ya. Nggak ada rasa sakit. Mungkin berasa ditekan. Ya, tekan aja. Tapi nggak berasa sakit banget gitu ya. Sedangkan ini beda jalurnya. Posisi dia di tengah-tengah sini. Nanti teman-teman bisa lihat animasi Kang Abay ya. Ini dari Denpasar loh, ya. Demi Allah pengawal ini dari Denpasar. Beliau tinggal di Duku Sari. Oh ya, Duku Atas. Duku Sari. Ya. Berarti tahu Pemogan dong? Tahu, dekat itu kan. Dekat, makanya saya bilang tetangga. Dulu Kang Abay di Pemogan lama, ya 7 tahunan gitu. Nah itu, kok nggak bisa lagi kan? Pokoknya kejadiannya selepas Gunung Agung meletus. Oh. Kan travel morning tuh, ya kan? Saya mau pindah ke Jakarta. Ini semi-tendinosus. Tuh. Semi membrannya ini aman, ya. Nah, dari ketiga otot yang tadi Kang Abay sebutin, ada bicep femoris, semitendinosus, dan semimembran, itu dikelompokkan namanya hamstring. Jadi kalau misalnya salah satu di antara mereka bermasalah, itu dibilangnya cedera hamstring. Nah, pengelompokan otot nggak cuma hamstring doang, ada banyak, ada quad tricep yang terdiri dari 4 otot gitu ya. Ini kita coba mapping semua, kita coba telusuri itu. Nih, tuh ini kena di bagian semitendinosus. Oke, kita lihat di bagian sisi samping, di bagian vastus lateralis dan iliac tibial band. Perbedaannya, kalau di bagian hamstring itu terdiri dari 3 otot, kalau untuk paha samping dia termasuk dalam golongan quad tricep, 4 otot besar. 2 di sini, 1 di sini, 1 lagi sisi dalam. Efek yang dirasakan sama pasien itu sampai ke bagian sisi luar betis, tapi ini bukan syaraf, ya, ini otot, murni otot. Ada 2 otot berlapis, namanya vastus lateralis dan iliac tibial band. Efek yang dirasakan itu diri nggak akan kuat lama. Dengan kondisi kalian cuci piring deh, ya, itu nggak akan bisa lama teman-teman. Masak air nggak akan bisa kuat gitu loh kondisinya. Di bagian samping sini dia ada terjadi pembengkakan. Intinya diagnosanya dulu harus tepat. Kalau kondisinya nggak tepat, ya otomatis tindakan yang diberikan nanti ke depannya juga nggak akan tepat gitu loh. Dan itu yang mengakibatkan penyakit pasien itu bisa ya berangsur-angsur bisa menahun ya. Nih tuh di bagian sisi vastus lateralis dan iliac tibial band. Sering banget Kang Abay udah jelasin kalau untuk masalah di bagian sini kalian bisa melakukan pengecekan secara mandiri, dibantu dengan orang rumah gitu ya, dengan menggunakan telapak tangan. Diraba begini, kalau memang ada kayak polisi tidur, berarti besar kemungkinan di situ ada masalah. Tuh, gitu. Ya. Ini kalau misalnya dari hasil sementara, skornya di sini ada 2 otot, 1 otot, di sini 1 otot, ya. Tuh, di bagian vastus lateralis. Kalau parah-parahnya, itu dia kayak tadi pasien yang jam 9. Jempol nggak bisa digerakin Pak. Dia udah merasakan itu. Beliau tuh yang tadi Bapak ketemu tadi jam 9, jempol udah nggak bisa digerakin. Lemah. Jempol jari itu udah kaku banget, tuh nggak bisa. Jadi antara otak untuk menggerakkan jempol gerak nggak bisa. Jangan sampai itu kejadian. Ibaratnya pengalaman itu bisa didapat secara mandiri, maksudnya secara individu ya, maksudnya kita bisa merasakan sendiri atau pengalaman orang lain kita sampaikan, gitu. Jadi mendapatkan informasi dari pengalaman orang lain. Itu yang terjadi. Kalau memang ini dibiarkan, efeknya itu bisa mengakibatkan jari-jari kaki kalian itu nggak bisa digerakkan. Pakai sendal itu tuh susah minta ampun, ya, nggak berasa. Oh, ya. Saraf sebelah ini, saraf otot sebelah ini berarti? Iya, samping. Di sini.
Tapi kan permasalahan pasien itu kan berbeda-beda ya, gitu ya. Nah kalau kayak bapak di bagian paha belakang ini ada masalah, di bagian sini tendinosus, di bagian sini, di bagian paha samping juga tadi ada masalah ya kan. Menjalani kemari sampai ke bagian fibula, ya. Nanti kalau udah ini kayak ngumpet senut, dan itu yang bahaya gitu loh. Kita masuk lagi ke bagian sisi Achilles tendon. Jadi antara kiri sama kanan anatominya sama, nggak ada perbedaan. Di bagian sisi kanan ada Achilles tendon, di sini juga ada Achilles tendon. Di kanan ada gastrocnemius, di sini juga ada gastrocnemius, sama kiri kanan. Kita cek di sini. Kencang. Nih di sini nih. Cuma terindikasi nggak ada permasalahan dengan saraf tibia. Ciri-ciri saraf tibia kalau memang dia ada masalah, pada saat kalian tekan di sekitaran sini, di sini kayak ada lubang, kayak jadi posisinya si bagian ini kempes teman-teman, kayak ada legokan gitu ya, ada coakan. Dari situ kita bisa melihat apakah saraf tibianya bermasalah. Tuh, ini nggak nyaman, tapi posisinya lebih mengarah ke bagian sisi gastrocnemius. Tuh. Rasanya ya nyeri-nyeri sedap. Kelejatan. Tuh, nggak enak, nggak nyaman. Cuma itu dia saya bilang, kalau memang terindikasi pasien ada penyakit, kemudian dia langsung konsultasi ke dokter mengatakan dibilang saraf kejepit. Beliau cerita kalau memang didiagnosa itu sciatica piriform, jadinya saraf kejepit yang disebabkan karena si otot piriform dia terjadi pembengkakan. Nah di bawahnya si otot piriform itu ada namanya saraf sciatica, persis ada di bawahnya si otot itu. Kalau otot itu bengkak, ibaratnya tertekan lah, ibaratnya si saraf tersebut itu tertekan gara-gara si ototnya bengkak. Jadinya dibilangnya sciatica piriform, atau mungkin dibilangnya piriform syndrome gitu. Ya, banyak gitu kan. Nah, kalau bicara masalah si objeknya, karena bicara masalah objeknya, si objek penderitanya itu si saraf sciatica, bisa dibilangnya sciatica atau dibilangnya ischialgia, bisa. Jadi istilahnya itu banyak. Tapi apakah benar atau enggaknya nanti kita coba buktikan. Karena apa? Kesalahan dan kekurangan yang dilakukan oleh medis saat ini, mereka tidak berusaha untuk mapping. Mereka tidak berusaha untuk mencari tahu permasalahan-permasalahan terkait masalah otot. Jadinya apa yang kalian rasakan sakit pinggang ya udah dibilangnya tulang belakang bermasalah, piriform bermasalah, udah itu fix itu aja. Ya. Jadi nggak usah menutup mata kalau memang itu benar-benar terjadi zaman sekarang gitu ya, ngegampangin lah ibaratnya gitu. Banyak kasus-kasus yang memang pasien-pasien yang harus diambil tindakan operasi ternyata mereka nggak ada masalah dengan tulang belakang. Alhasil apa? Ya itu dia, banyak kasus-kasus yang memang kondisinya mungkin tertutup ya gitu, tertutup, nggak di blow up, sehingga yang dirasakan sama pasien itu ya banyak banget. Kalian ikut-ikut forum deh gitu, itu banyak banget yang kasusnya pasca operasi bukannya benar malah tambah buruk, itu banyak banget ya. Nih, operasi adalah tindakan akhir, bukan tindakan awal. Gitu. Belum apa-apa, pasien udah didoktrin. Pak, kalau seandainya 1 bulan atau 2 bulan ke depan Bapak nggak diambil tindakan operasi, Bapak lumpuh loh. Itu banyak cerita tuh kayak gitu teman-teman ya. Jadi bukan berarti perkataan dokter itu selalu benar ya, enggak. Apalagi kalau seandainya sudah mengarah ke operasi. Kalau bisa carilah opini sebanyak mungkin, karena yang objek penderitanya adalah kita gitu loh. Kalian yang kalau memang di operasi itu lumpuh atau sehat, itu nanti kedepannya kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa memprediksi kesembuhan teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke bagian sisi paha belakang. Ada bicep femoris, semitendinosus dan semimembran. Ini yang kalau tekan ini adalah bicep femoris. Ini aman, nggak ada masalah. Semitendinosus ini ada, tapi nggak sekencang sisi kanan. Ya, dan ini ada spasi dikit. Tuh, gini.
tapi nggak terlalu. Semi membran ini pun juga aman, nggak terlalu. Kita lihat lagi di bagian samping, di bagian vastus lateralis dan iliac tibial band. Kita cek. Nah, vastus lateralis kita coba lihat. Apakah ada pembukaan yang salah sama yang kanan? Oh, dia harus pasang doang, tegang doang, nggak ada pembengkakan. Tuh, nggak terlalu. Iya. Dari Denpasar naik apa, Pak? Naik bus kan? Naik bus berapa hari? 22 jam. Buset, pegel itu. Untungnya kan bus sekarang kan udah sleeper kan. Emang udah ada sleeper? Ada, bisa rebahan jadinya. Atas bawah atau? Atas bawah. Udah ada? Udah. Serius? Iya. Sinar Jaya. Kalau kondisinya mulai dulu kan nggak bisa mentok kan ke kapal. Sekarang kan pakai ini air suspensi itu Kang, jadi bisa naik turun dia. Oh, saya baru tahu. Oh, ada ya? Ada. 22 jam. Harga berapa? Harga 850. Lumayan sih ya. Iya. Lumayan kalau kondisinya dia harga iya 850. Tadi 3 kali makan. 2 kali. 2 kali. 2 kali makan. Oke. Nih kondisinya yang tadi beliau sebutkan, yang tadi kami juga sebutkan nih masalah kondisi tulang belakang. Ini kondisi saat ini dia straight curve, kurvanya flat ya. Tapi ini belum final. Kondisinya nanti dia akan terjadi yang namanya kifosis cembung. Kalau kondisinya si otot yang ada di sini kiri kanan itu nggak diperbaiki, si tulang ini jadi cembung begini. Yang otomatis kalian diri pun juga jadi bungkuk ya. Dan itu yang bahaya. Kalau dengan kondisi seperti ini sebenarnya lebih mengarah ke LBP teman-teman, low back pain. Ya ada bilang lower back pain itu sama aja ya. Jadi ada 2 jaringan otot di samping kiri atau di samping kanan yang kena. Ada namanya longissimus thoracic, ada iliacostalis, ada juga multifidus, ada quadratus lumbar, sebanyak lah otot-otot di sekitaran sini. Cuma nanti kita coba telusuri dulu. Yang dikatakan dokter dibilangnya sciatica piriform. Sciatica itu posisi dari sini teman-teman, posisi menjalar, bisa ke kiri, bisa ke kanan, ya, gitu. Cuma kalau memang indikasinya lebih ke piriform, ibaratnya si pelaku utamanya itu si otot piriform, dia ada terjadi pembengkakan, di posisi ada di sini nih, ya, di bokong, posisi tengah-tengah. Nah, posisinya kalau memang sudah terjadi pembengkakan, ibaratnya kayak kalian ada bisul, lagi merah-merahnya dipencet, ini kita press nih. Berasa ditekan nggak? Enggak. Sakit nggak? Enggak. Ya udah, cukup itu aja. Kalau kondisinya nggak ada masalah, berarti permasalahan itu bukan dari piriform, simpel itu. Dan kalau kondisinya di bagian area tulang belakang ada bantalan yang keluar, nggak harus di ronsen juga. Untuk pengecekan awal kita gedor aja nih. Berasa digedor nggak? Berasa. Sakit? Enggak. Ya udah, permasalahan udah sesimpel itu. Jadi kalau memang ada bantalan yang keluar, sakitnya naudzubillah min dzalik beneran. Ya, cuma kalau memang nggak ada masalah, ya jangan dijadiin permasalahan si pasien. Berarti permasalahan dia itu bukan dari tulang belakang, bukan dari bantalan, bukan saraf kejepit, gitu. Sesimpel itu kok. Gitu. Tapi di mana penyakitnya? Nah itu dia. Itu kemampuan dari si terapisnya atau si pengobat itu untuk mencari tahu permasalahan si pasien. Makanya kita butuhkan mapping. Kita butuh penelusuran, nggak hanya langsung wah titik ini, wah nggak bisa kayak gitu. Itu besar kemungkinan salah diagnos. Ya, kita coba telusuri nih ya di bagian sini nih, di bagian gluteus. Di bagian gluteus saja dia nggak terlalu bermasalah. Ini ada gluteus group, gluteus maximus, medius, minimus.
Ini nggak terlalu bermasalah. Kita masuk ke bagian oblik, otot-otot perut samping. Ini otot-otot perut samping. Ini juga nggak terlalu. Masuk ke bagian longissimus thorax dan iliac. Nih di sini. Tuh. Ini kaku doang, belum terjadi pemendekan. Ini masih bisa diselamatin lah ibaratnya. Belum, ya kalau misalnya dibilang skala 1 sampai skala 10, ini masih kategorinya 5 lah. Belum final sampai dia terjadi pengerasan otot, belum. Tapi hati-hati, di bagian 100 posterior, nih posisinya nih teman-teman. Dia posisinya dia berbentuk sirip begitu ya, namanya 100 posterior. Kalau ini udah kena, kita nafas panjang nggak bisa, nyelekit banget. Nafas panjang, ngebusungin dada, tembus ke dada itu. iya, ngebusungin dada itu nggak bisa, sakit kayak digencet gimana sih, dihimpit gitu ya. Putar badan ke kiri ke kanan, itu nggak akan leluasa. Bungkukin badan, ngambil mungut sesuatu, itu nggak nyaman. Hati-hati. Mungkin kalian belum merasakan yang dirasakan yang tadi Kang Abe sebutin, tapi kalau memang udah kena pasti paham deh rasa sakitnya seperti apa. Atau mungkin teman-teman yang saat ini lagi ngerasain sakit di bagian sekitar, bukan pinggang ya, tapi di bagian punggung, coba komen aja dia di kolom komentar ya. Nih, hati-hati nih. Anggaplah pasien belum ada keluhan di sekitaran sini, tapi dengan kondisi saat ini seperti ini, wah, ini gampang banget cedera. Kalau memang ada pembiaran, ibaratnya kayak penyakit musiman, ada pemicu kena, itu bahayanya. Iya di sini, ini kaku. Ini kasusnya LBP, bukan sciatica piriform. Saraf sciaticanya aman, piriformnya aman, nggak ada masalah. Tapi saya khawatir di sini nih, nah ini kaku, terjadi kekakuan otot. Sebenarnya kalau memang terapi yang dilakukan selama ini itu tepat sasaran, sebenarnya itu akan cepat ya reaksinya. Tapi kalau memang nggak tepat sasaran, otomatis ya mau setahun, 2 tahun, 3 tahun kita berobat pun juga nggak akan ada hasil, karena udah salah diagnosa di awal. Calm.